Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saat ini mengikuti perkuliahan kewirausahaan, sebagaimana tertuang di dalam silabus bahwa output atau luaran dari mata kuliah ini berupa kemampuan saudara untuk menyusun apa yang disebut dengan business plan atau rencana bisnis. Nah, ini memang nanti dikerjakan berkelompok ya, sebagai bagian dari tugas kelompok. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan rencana bisnis tersebut, sehingga ini bisa dijadikan satu acuan bagi Anda di dalam menyusun proposal bisnis. Nah, teman-teman mahasiswa, tentu Anda bertanya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan rencana bisnis? Lalu mengapa pula kita harus menyusun rencana bisnis? Dan bagaimana menyusun dokumen rencana bisnis yang baik, gitu ya, yang nantinya efektif ketika kita memulai suatu usaha. Nah, teman-teman, terkait dengan pertanyaan apa itu sebenarnya rencana bisnis, business plan itu adalah dokumen tertulis yang memerinci seluk-beluk usaha atau bisnis. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa ketika saudara punya satu tujuan, ya, maka harus ada peta sebagai guideline untuk kita menuju tujuan tersebut, meraih tujuan tersebut. Nah, sama halnya ketika kita ingin merintis sebuah bisnis, gitu kan, tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan apa yang ada di dalam otak kita, gitu loh. Tetapi harus dituangkan ke dalam dokumen tertulis, ya, apa-apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, siapa yang akan menjalankannya, untuk apa kita menjalankan usaha tersebut, itu semua akan tertuang di dalam rencana bisnis. Jadi bisa dikatakan juga bahwa bisnis plan itu adalah peta jalan bisnis, mencakup informasi, kondisi keterkinian kita seperti apa, gitu kan? Lalu apa yang ingin kita harapkan di masa yang akan datang. Nah, kalau Anda lihat ada pertanyaan di sini, how to achieve them? Pertanyaannya, bagaimana untuk mencapai tujuan atau mimpi di masa depan tersebut, apapun itu bentuknya. Ya. Nah, seringkali kita bingung, gitu ya, karena overlapping pengetahuan pemahamannya terkait dengan rencana bisnis atau sering kita sebut business plan dibandingkan dengan perencanaan bisnis atau business planning. Sederhana saja sih sebetulnya, yang membedakan itu adalah dari sisi waktu, kompleksitas, struktur, dan jangka waktunya. Ya. Nah, simpelnya begini, kalau Anda mau buat usaha baru, maka kita butuh business plan. Tapi ketika Anda sudah punya usaha dan ingin mengembangkan lebih baik lagi, maka itu
kita sebut sebagai business planning. Ya. Jadi kita lihat perbedaannya dari sisi waktu misalkan. Dan kalau business plan itu tadi saya sampaikan pembentukan organisasi baru, membuat produk baru atau jasa baru. Sementara business planning itu sebenarnya diasumsikan bisnis itu sudah ada, sudah berjalan gitu loh. Entah Anda nanti mau buka cabang baru gitu ya, atau pengembangan organisasi karena perluasan usaha, gitu ya, perluasan pasar, gitu. Atau memang pengembangan produk yang sudah ada untuk menjadi sebuah produk yang punya nilai tambah baru buat konsumen. Dari sisi kompleksitas juga berbeda. Rencana bisnis itu simple ya. Sementara kalau untuk perencanaan bisnis itu lebih kompleks dan holistik. Karena di situ butuh analisis yang matang sehingga ketika kita katakanlah misalkan membuka satu cabang di lokasi tertentu, maka jangan sampai justru cabang yang dibuka itu malah tidak berhasil gitu ya. Dan akhirnya membebani usaha induknya. Dari struktur, ya. Strukturnya kalau business plan itu fokus pada tiga hal utama, mulai dari ide bisnisnya, pemasaran, dan keuangan. Ya. Mungkin catatan saya tambah juga terkait dengan sumber daya lainnya, yaitu sumber daya manusia dan manajemennya. Ya. Kemudian dibandingkan dengan business planning itu menyeluruh, ya, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Karena apa? Karena memang perusahaannya atau usahanya sudah berjalan. Kemudian dari sisi jangka waktu, kalau untuk perencanaan jangka business plan itu jangka pendek 3-7 tahun, tetapi ketika kita bicara business planning itu perencanaan strategisnya dibuat horizon waktunya dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita harus membuat rencana bisnis? Di awal perkuliahan selalu saya katakan bahwa secara statistik dari 10 jenis usaha baru yang kita buat, gitu kan, paling hanya satu saja yang bisa berhasil dan bertahan dalam masa 3 tahun ukuran saya sih sebetulnya. Ya. Nah, banyak dari bisnis-bisnis yang baru dirintis itu kemudian mengalami kegagalan. Salah satunya adalah mereka tidak memiliki business plan yang baik. Ya. Jadi artinya kalau kita ditanya kenapa kita harus bikin business plan, maka paling tidak kita sudah melakukan antisipasi risiko yang akan terjadi dari bisnis yang akan dibuka nantinya. Kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, ya memang artinya kan tadi saya katakan tidak bisa kita menjalankan bisnis itu hanya hanya disimpan saja di dalam otak kita, di dalam memori kita gitu, tapi harus dituangkan. Karena ingat, bisnis plan kan dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan kita yang menjalankan bisnis, tapi juga untuk kepentingan orang lain, ya, pembaca rencana bisnis tersebut. Misalkan investor. Ya. Ketika Anda buka usaha baru, kemudian ingin sementara modal terbatas dan ingin mengajak investor untuk bergabung, maka mereka butuh rencana bisnis ini. Sehingga mereka tahu apa yang akan Anda lakukan. Bagaimana Anda melakukannya. Mengapa Anda harus melakukan itu.
siapa, kapan, itu harus tertuang di dalam rencana bisnis. Pertimbangan berikutnya, ya rencana bisnis adalah langkah awal untuk menjadi wirausaha. Kalau dari terminologi kita orang ekonomi, sudah jelas, gitu ya. Definisi wirausaha itu adalah seorang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru, memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada, gitu kan, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian sebagai alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Ya. Kadang-kadang bisnis itu complicated, ya. Bukan kadang-kadang, sering complicated gitu, sehingga kalau itu tidak record dengan baik di dalam sebuah dokumen, maka arah kita akan kemana-mana gitu, nggak jelas gitu loh. Ya, padahal dokumen rencana bisnis ini diperlukan tadi di awal sebagai peta jalan bagi kita untuk step by step memulai menjalankan usaha baru. Nah, lalu bagaimana menyusun rencana bisnis yang baik? Meskipun ini sebuah dokumen, ya, ingat, dalam sebuah dokumen, apa sih yang Anda inginkan? Kan tentunya informasi, ya, yang lengkap, gitu kan? Nah, tapi paling tidak ada 10 poin yang dicatat di sini bahwa rencana bisnis yang baik itu harus memenuhi unsur-unsur seperti singkat dan padat, gitu ya. Ya, bisnis plan kan bukan seperti disertasi atau bukan seperti skripsi, gitu loh. Ya. Terorganisir, rapi, dengan penampilan menarik, ya karena pembacanya kan adalah tadi investor atau lembaga keuangan yang dimana kita akan mengajukan pinjaman modal. Maka kalau penampilan atau fisik dari dokumen itu tidak mengugah selera si pembacanya, ya Anda bisa bayangkan. Ya, cobalah Anda buat skripsi, kemudian di cover asal-asalan misalnya. Apa diterima oleh dosen pembimbing? Apa diterima oleh program studi atau fakultas? Kan tentu tidak. Unsur berikutnya rencana yang menjanjikan. Ya. Rencana yang menjanjikan. Karena itu memang, ya kenapa disebut rencana bisnis. Gitu kan? Tetapi paling tidak kan di situ memuat informasi yang lengkap sehingga mitra kita, ya, itu tahu persis gitu loh, apa yang ingin dicapai, janji apa yang ingin dicapai. Hindari melebih-lebihkan proyeksi, ya, karena dari kacamata investor ataupun lembaga pemberi pinjaman, tentunya mereka ingin sure bahwa modal yang diinvestasikan di dalam usaha yang Anda rintis itu benar-benar safe gitu loh. Sehingga analisisnya atau proyeksinya harus benar-benar dibuat matang, dibuat tepat, tidak berlebih-lebihan. Jangan karena mentang-mentang Anda ingin segera misal mendapat respon positif dari investor atau disetujui segera oleh bank misalkan ketika mengajukan pinjaman modal, maka Anda buat proyeksi yang terlalu over gitu kan, yang sebetulnya tidak realistis gitu. Nah, jangan lupa juga kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan, sehingga investor atau lembaga keuangan tahu dari awal kalau usaha X ini akan dijalankan, maka mereka sudah siap mengantisipasi risiko apa yang mungkin terjadi. Nah, itu informasi itu harus tertuang di dalam
dokumen rencana bisnis. Kemudian tim terpercaya dan efektif. Tadi saya katakan bahwa sebagus apapun ya, ide bisnis Anda, kalau investor atau mitra kerja kita tidak yakin dengan tim yang kita tawarkan, gitu kan, yang akan mengelola bisnis tersebut, tentunya menjadi suatu tanda tanya besar untuk bisa menyetujui pengajuan kredit modal kerja ya, ke lembaga keuangan misalnya. Fokus ya, tidak melebar kemana-mana, target pasarnya jelas, realistik, tadi artinya data-data yang dipaparkan ya, baik itu jumlah permintaan, kemudian jumlah penawarannya, kompetitornya siapa gitu ya, analisis kompetitornya tidak dibuat mengada-ngada gitu ya, harus dijelaskan. Kemudian spesifik ya, spesifik karena artinya bahwa di dalam rencana bisnis tersebut memang detail dijelaskan gitu ya dari masing-masing komponen yang ada. Nah, apa hal mendasar yang harus kita pahami ya, dengan baik? Ya. Yang pertama, awali dengan ide bisnis. Ya, namanya juga usaha ini akan kita rintis, ya. Baru kita rintis, gitu kan? Maka tentu carilah ide-ide yang memang ide-ide bisnis tentunya, yang memang peluang untuk bisa dieksekusinya lebih baik, ya. Atau punya potensi memang bisnis ini ketika dijalankan akan menghasilkan keuntungan. Ya. Ide bisnis sebagai jawaban, ya. Anda adalah orang yang tepat, ya, jadi yakinkan itu. Gitu. Cara menghasilkan keuntungan, kemudian siapa pembeli produk Anda, lalu dari mana dana untuk memulai bisnis. 6 hal inilah yang sifatnya mendasar dan harus tercermin di dalam bisnis plan. Ide bisnis awalnya apa, kemudian bagaimana solusi untuk mengimplementasikan ide bisnis tersebut, yakinkan bahwa Anda adalah memang orang yang tepat yang memang akan mengeksekusi ide bisnis tersebut. Paparkan juga bagaimana dari bisnis yang dijalankan tersebut siapapun akan menerima keuntungan, gitu ya. Kemudian jelaskan juga siapa customer yang memang diharapkan membeli produk Anda. Karakteristiknya, profilnya, segala macam. Karena itu nanti di aspek pemasaran menjadi penting untuk memaparkan karakteristik konsumennya. Dana untuk memulai bisnisnya, apakah memang kemampuan Anda sendiri tanpa menggandeng investor, tanpa mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan, itu harus dipaparkan. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya 4 hal di sini komponen utama yang harus tercakup di dalam bisnis plan. Pertama, konsep bisnisnya, gambaran tentang industrinya seperti apa, struktur bisnisnya seperti apa, bagaimana supply and demand-nya, ya. Lalu kemudian pasarnya seperti apa, berapa banyak potensi konsumennya, ya. Lalu alasan pembelian mereka seperti apa, gitu. Dan ini biasanya, ini ada yang salah, biasanya kita melakukan riset pasar, ya. Riset pasar sebelum kita mengeksekusi rencana usaha tersebut. Kemudian rencana keuangan, estimasi pendapatan, ya.
analisis break-even point yang sederhananya saja. Cash flow-nya seperti apa? Sebabkan tadi saya katakan bahwa investor yang mau menanamkan modal atau lembaga keuangan yang mau memberikan persetujuan kreditnya, dia harus tahu bagaimana uang yang dia tanamkan di usaha kita ini kembali, ya, baik pokok pinjamannya maupun pembayaran bunga pinjamannya. Lalu kemudian manajemen dan organisasi, bagaimana Anda mengelola sumber daya yang ada, itu harus tertuang di dalam rencana bisnis. Nah, lalu sistematikanya seperti apa ya? Seperti halnya kalau Anda membuat skripsi gitu ya, tesis atau disertasi untuk mahasiswa S3, itu ada mulai ringkasan eksekutif, kemudian deskripsi bisnis, strategi pemasaran, kalau analisis persaingan, ya ini dua ini termasuk di dalam aspek atau komponen pasar. Ya. Kemudian rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, lalu analisis rencana keuangan. Ya. Nah, sebenarnya poin-poin ini yang harus minimal tercakup di dalam dokumen rencana bisnis. Pertanyaannya kenapa perlu ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif kalau kalian buat skripsi itu sama halnya dengan abstrak lah kira-kira. Ya. Orang atau pembaca tidak punya cukup waktu untuk membaca seluruh isi dokumen. Yang pertama mereka lakukan pastilah membaca ringkasan eksekutif. Jadi sebenarnya ringkasan eksekutif menjadi ukuran awal gitu ya. Atau semacam mendriver pembaca, menarik minat pembaca untuk membaca lebih jauh isi dari dokumen rencana bisnis yang Anda buat. Kalau menyusun ringkasan eksekutifnya aja tidak baik gitu ya, ya selera atau minat untuk membaca isi dokumen keseluruhan ya tidak akan terpenuhi. Nah, saya mengibaratkan ringkasan eksekutif itu adalah semacam alat promosi ya, alat promosi untuk pembaca mau membaca lebih lanjut seluruh isi dokumen. Dan biasanya ringkasan eksekutif tentunya ada pada titik di awal dokumen. Nah, di dalam ringkasan eksekutif apa yang dijelaskan? Ya secara singkat saja konsep bisnisnya, misi perusahaan, produk jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, dan keuangan. Kayak semacam ringkasan lah ya, ringkasan. Tapi ini ringkasan eksekutif itu baru bisa dibuat kalau dokumen atau konten keseluruhan dari rencana bisnis itu sudah jadi. Ya. Nah, yang kedua, jelaskan identitas gambaran perusahaan atau gambaran usaha Anda. Ya. Kalau itu memang sudah Anda buat akta pendirian perusahaannya, ya, entah itu berbentuk PT, CP, atau firma, ya, Anda tentu belajar di pengantar bisnis, itu dipaparkan. Ya. Lalu visi dan misi perusahaan, itu seperti apa, itu harus diuraikan. Gambaran sekilas tentang produk dan jasa, ya, yang akan Anda kembangkan. Lalu kemudian perkembangan sampai saat ini, terutama dari sisi pasarnya seperti apa. Nah, di sini memang agak sedikit menjebak karena kalau perusahaan itu baru, ya Anda harus bisa menggambarkan apa adanya, ya, apa adanya. Tapi Anda bisa juga gambarkan di sini adalah bagaimana sebenarnya struktur industri yang ada, gitu ya.
Apakah misalkan jumlah potensi konsumen itu melebihi jumlah kompetitor yang ada misalkan, ya, untuk produk atau untuk barang dan jasa yang akan kita jual ke masyarakat. Lalu status hukum dan kepemilikan ini bisa dilihat di akta pendirian perusahaan tentunya. Nah, berikutnya strategi pemasaran. Bagaimana tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar. Jadi kuncinya satu saja, kalau Anda mau buka usaha gitu kan, carilah usaha, ya, jenis usaha yang jumlah permintaannya itu lebih banyak daripada jumlah suppliernya, penawarannya. Ya. Karena apa? Kalau jumlah konsumennya banyak, sementara penyedia produknya sedikit, di situ Anda bermain. Bisa bermain dan bisa menghasilkan keuntungan. Itulah ceruk pasar. Tapi kalau posisinya terbalik, jumlah permintaannya sedikit, sementara jumlah suppliernya yang memasok barang tersebut banyak, gitu kan? Terus Anda mau juga berbisnis di situ, ya saya bilang bunuh diri itu namanya. Ya. Nah itu jadi bagaimana kita bisa melihat apakah ada ceruk pasar di situ? Lakukan riset pasar sebelum menyusun dokumen perencanaan rencana bisnis ini. Ya. Lihat tren dan pertumbuhan industri, bisa dicarilah di apa misalkan di asosiasi pengusaha di industri tertentu, ya, atau cari di Kadin pusat maupun Kadin provinsi atau Kadin daerah, atau bisa juga ke Biro Pusat Statistik, itu data-datanya tersedia. Gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, kemudian peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar, itu digambarkan di dalam aspek atau komponen pemasaran. Kemudian analisis persaingan. Bagaimana tingkat persaingan? Berapa banyak supplier yang bermain di industri tersebut? Posisi dalam persaingan, bagaimana posisi kita di dalam persaingan? Kira-kira pangsa pasar kita seperti apa sih? Berapa persen yang akan kita rebut? Distribusi pangsa pasarnya seperti apa? Ya, kelebihan dibandingkan pesaing. Nah, ingat, bisnis yang berhasil adalah bisnis yang menjual sesuatu, produk, barang atau jasa yang sifatnya unik. Artinya konsumen diberikan pilihan terbaik, gitu ya. Kepada gini pertanyaannya, kenapa saya harus membeli produk Anda? Apa sih kelebihan dari produk Anda? Dari sisi harga, kualitas, spesifikasi produknya, gitu. Itu harus bisa Anda jawab. Karena pastilah konsumen itu punya informasi yang cukup lengkap dia. Selama ini saya beli produk A ke toko X. Lalu kenapa saya harus beli produk A tersebut ke toko Anda? Gitu kan? Sementara Anda tidak memberikan nilai lebih untuk saya beli produk tersebut. Nah, ini harus dijawab di situ. Kemudian rencana desain dan pengembangan, ya, tujuan usaha jangka panjang, strateginya seperti apa, ya, buat jadwal rencana usahanya, kemudian bagaimana Anda mengevaluasi risiko, lalu strategi ketika misalkan perusahaan ini dalam tanda petik sudah tidak bisa mampu lagi bersaing, apa yang harus Anda lakukan, ya, plan-nya keluar dari industri tersebut, misalkan. Ya. Terlepas mau cara likuidasi atau misalkan menjual usaha yang sudah ada karena Anda menganggap sudah tidak punya potensi lagi usaha ini untuk berkembang, ya dijelaskan di situ.
Kemudian rencana operasi dan manajemen. Pada bagian ini ya, tergantung kompleksitas dari bisnis Anda. Kalau bisnis Anda simple saja, sederhana saja, ya tidak mesti harus seluruhnya mulai dari fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan, distribusi, research and development, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lainnya harus terpenuhi semua. Enggak. Mana-mana yang memang sesuai dengan karakteristik bisnis Anda, ya itulah yang dipaparkan di dalam rencana operasi dan manajemen. Ketujuh, analisis keuangan ini penting, ya. Tadi di awal bahwa kebanyakan pembaca bisnis plan kita itu adalah investor atau mitra kerja atau lembaga keuangan yang mungkin saja nantinya kita memerlukan mereka untuk menyuplai dana segar sebagai tambahan modal menjalankan usaha ini. Nah, yang paling penting di sini apa-apa saja yang harus dipaparkan di dalam aspek rencana keuangan, yaitu proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaan, asumsi yang digunakan, lalu kemudian analisis break-even point, payback period, internal rate return, kemudian net present value, itu dipaparkan. Karena apa? Karena investor tadi akan melihat seberapa lama misalkan pinjaman atau dana yang saya tanamkan di usaha Anda itu bisa balik gitu ya, balik modal istilahnya. Berapa lama payback periodnya? Kapan ketemu analis break-even point-nya? Ya. Bagaimana tingkat keuntungan yang nantinya diharapkan oleh investor itu akan tertuang semua di sini. Nah, tetapi yang perlu hati-hati di sini adalah bahwa proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas itu harus benar-benar realistis gitu loh. Realistis. Kalau tidak realistis akan terbaca oleh investor atau oleh lembaga keuangan bahwa ini terlalu mengada-ngada gitu loh. Sepertinya ada yang disembunyikan atau sepertinya ada proyeksi yang dilebih-lebihkan gitu. Nah, ini tentu tidak bagus. Nah, dokumen juga bisa diberikan lampiran-lampiran mulai dari kontrak, kemudian kalau ada rekomendasi dari mitra yang pernah bekerja sama dengan kita, kemudian foto-foto lokasi, foto-foto produk, desain brosur untuk promosi misalkan, kemudian rincian keuangan, the cash flow, kemudian neraca, ya, proyeksi pendapatan pendapatan dan pengeluaran, gitu ya, resume dari masing-masing pengelola atau pendiri usaha, itu bisa dijadikan sebagai lampiran dari rencana bisnis tersebut. Nah, teman-teman, kalau konten dari bisnis plan-nya itu Anda sudah siap, tinggal nanti tuangkan dalam satu bundel dokumen yang rapih, ya. Karena apa? Karena rencana bisnis yang menarik gitu ya, menurut saya yang baik dan menarik itu adalah dari sisi tampilan rapi, gitu ya, menggugah selera orang untuk membaca, menggugah selera keingintahuan orang untuk mendalami dokumen bisnis kita. Panjang halaman antara 10-20 halaman, ya. Halaman muka dan judul jangan lupa, gitu ya. Kemudian ringkasan eksekutif jangan lupa, kemudian daftar isi, ya. Sebenarnya simple seperti Anda menyusun tugas akhir lah kira-kira. Ya. Nah, jadi teman-teman, rencana bisnis menurut saya adalah langkah awal menjadi wirausaha sukses. Jadi tuangkan ide-ide usaha yang akan Anda jalankan itu dalam bentuk dokumen bisnis. Sehingga ini menjadi acuan, menjadi guideline, menjadi pedoman ketika Anda memang
menjalankan usaha ini sampai berhasil. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan guideline ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.